Abang, itu. Ini. Hah? Masuk sini nih. Hah? Ih. Apa ini? Lendir. Lendirnya, Lin. Ini lendir inilah ya siapa? Lendir kaki tapi bukan kelabang. Kelabangnya tadi itu. Kelabang berlendir itu ya. Masuk sini nih. Kamu lihat tadi. Kelabangnya segede ini. Segede tangki. Gede banget. Wah itu. Ini. Hah? Ini tadi. Assalamualaikum. Mbah. Pangapunten. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Harum kembange melati, dasar wulane dadari, wong ayu setyar maksanala, sasatapya ring kartika. Hujan guys. Alhamdulillah ya, jadi kita dikaruniai air yang bening, yang sejuk, yang segar, seraya dialiri apa gitu loh. Yuk, wah. Baik teman-teman, inilah goa yang dimaksud oleh orang-orang tadi. Sampailah tetapi kebetulan sampai sini keadaannya hujan ya. Hujan, jadi airnya turun dan ada suara-suara bising. Suara bising dari sini apa? Daun yang dijatuhi oleh air ini. Nah, terus bagaimanakah reaksi batinmu ketika mendengar suara-suara ini? Suara air ya, suara air yang menggesek-gesek dedaunan. Nah, mari kita mencoba untuk merasakannya, menikmati suara-suara ini dan mengabaikan kebisingan suara dari pikiran kita ya. Jadi kebisingan dari pikiran di volumenya dikecilkan, lalu volume hati dinaikkan supaya paham. Oke, yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Baik, kita pelan-pelan saja masuk ke ini, karena banyak cerita-cerita yang samar-samar di sini, yang saat ini sampai dengan saat ini maksudnya belum terpecahkan ya. Baik, kita memasuki gerbangnya ini, gerbang goanya yang dinamakan gerbang gaib. Jangan terlalu ngotot. Kalau sudah diketahui tidak gaib lagi. Yuk kita masuki ke gerbang pemahaman berikutnya. Oke, assalamualaikum. Nah, seperti inilah keadaannya teman-teman. Yang terkesan serem, ya, horor. Tetapi kita bisa melihat dari
berbagai sudut pandang ya. Janganlah kita melihat hanya dari satu sudut pandang supaya kita bisa merasakan seirama, selaras dengan semesta ini. Yuk lihat dari berbagai sudut pandang. Yang dikatakan orang-orang itu katanya angker karena mereka hanya melihat dari satu sudut pandangnya ya. Karena angker itu juga diperlukan dalam kehidupan nyata ini. Apa itu? Di antaranya untuk merangsang rasa takut dalam diri kita. Coba kalau kita tidak ada rasa takut, menjadi orang dungu selamanya, ya. Udah merangsang supaya lentur batinnya, lentur pikirannya, jangan terlalu kaku, jangan terlalu gembrungsung. Tenang aja, tenang, ya. Oke, yuk. Karena banyak pelajaran yang harus kita gali di balik semua ini. Assalamualaikum. Punten. Kayak ada suara deh. Kayak ada yang ini menjawab. Waalaikumsalam. Jangan. Tuh kan. Tuh. Kayak suara medini ya. Tuh ada yang batuk tuh yuk. Apakah ada orang di sini gitu? Ada yang batuk ini ya. Ini nih tadi nih. Nih. Punten siapa itu? Mbak? Tadi ada yang batuk-batuk loh. Batuk kayak dehem, tahu dehem nggak? Medhi bisa batuk ini ya. Baik ya, kita jangan terlalu fokus pada memedinya ya. Belum tentu itu memedi. Memedi itu hanya konsep pikiran. Maka kita ayo mengkonsepkan sesuatu yang baik. Yuk, apa coba? Bidadari. Nah, itu diantaranya itu. Coba kita lihat dari berbagai sudut pandang, lihat nih. Sebuah mahakarya Tuhan. Dengan sedemikian adanya, ini luar biasa ya. Bebatuan yang membentuk seperti ukiran-ukiran, kayak tire-tire, kayak ukiran apa-apa, patung-patung. Ini unik sekali nih. Nah, apakah ini baik buat kita? Tentu baik, karena bahasa Tuhan itu lembut. Kalau kita dalam dimensi kasar, tidak akan pernah nyambung. Tuh ya, kita mati belajar di sini untuk selaras. Makanya apa? Kembali ke alamiahan kita, ke naturalan kita. Seperti layaknya bayi baru lahir itu masih natural. Sudah semakin besar, semakin dewasa dijeli. Program-program. Program apa tuh? Contohnya cari makan susah, cari rezeki susah. Nah itu akhirnya membentuk dirinya menjadi orang-orang yang susah. Yuk kita kembalikan. Kembalikan totalitas, surrender ya kepada Tuhan. Kembalikan ke alamihan kita supaya betul-betul segalanya mudah. Tuh ya. Loh, ini baju siapa ini? Tempal ini ya. Ada baju orang ini. Mungkin orangnya di sini mungkin. Kita cari aja yuk. Baju medhi. Assalamualaikum. Tuh, dia batuk di sana. Mbak? Di mana Mbak? Bukan. Kayak di sini gitu. Punten. Mbak di mana? Assalamualaikum. Coba lihat. Itu bukan itu. Tuh. Kayak orang itu bukan itu. Tapi gerak-gerak tuh. Kamu lihat ya? Samar-samar ya. Sebentar ya, cek dulu. Mangsrup. Masuk ke sana tuh. Berarti di sana ada jalurnya nih. Kayak ada yang dorong-dorong saya. Kayak ada yang dorong-dorong saya. Ada yang gelundung-gelundung. Dorong-dorong. Dorong-dorong. Hati-hati mak. Nanti kamu didorong. Tadi dulu. Nih. Kayak ada bisik-bisik juga di sini nih. Adakah orang di sini? Punten.
Bukan di sini. Yuk sini yuk. Masuk ke sana lubangnya nih. Tuh kan? Iya. Berarti lubang ini. Coba cari akses dulu yuk. Cari aksesnya. Bisa naik? Bisa nggak sayanya? Tadi dulu. Kayaknya pegang kaki saya. Itu. Bah, di kamera kelihatan. Ada berarti. Udah ada berarti. Ini udah madat nih. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Pangapunten. Mbah, ini siapa, Mbah? Maaf. Astagfirullahaladzim. Siapkan mentalnya, jangan lari. Tenang dulu. Mbah, Assalamualaikum. Maaf. Tepangaken nami kula Tarto, Mbah. Nggih, ngapunten bilih ganggu panjenengan. Mbah sinten niki, Mbah? Nggih. Kami sudah izin, Mbak, tadi. Emang kedatangan kami mendadak. Iya. Iya, lagi dalam perjalanan pikir jalan, Mbak. Saya bertiga sama Bang Yono, juga sama Bang Mamat. Mohon maaf, ya, Bang. Astagfirullah. Aduh. Astagfirullah. Ini apakah dia menjadi batu gitu? Jadi batu. Ya ini. Ya bang bayi. Astagfirullahaladzim. Mbah. Aduh, Mbah. Ini mungkin pertanda bahwa kita diizinkan masuk nih. Kita tadi kan sudah ke sini sudah izin. Mungkin ini hanya menegaskan saja untuk memastikan maksudnya kita diizinkan masuk ke dalam. Udah yuk masuk aja yuk. Mbah. Saya melihatnya lagi tuh. Dia melambai-lambai tangan. Kamu udah lihat nggak? Oh, nggak lihat. Masa nggak lihat? Ada suara banteng. Yuk sini yuk. Ini lewat mana ini? Ini kita keblokir atau gimana nih, Kak? Nih. Kepimpet ini mau. Ini maksudnya ini ya. Ini kita nggak bisa ke sana lewat mana ini? Apakah kayak bisa kayak gini gitu? Sebentar dulu, cek dulu. Waduh, nggak bisa. Mungkin ada akses yang lain. Lewat sini mungkin nih, ini kan? Tak dulu. Cahaya, itu cahaya apa itu? Itu. Tuh. Cahaya hijau. Ada hijau. Itu tuh. Coba ke sana, kamera ke sana. Itu. Oh, lama apa ini, ya? Astagfirullahaladzim, tar dulu. Ini Mbah di sini. Itu yang tadi nih. Mbah, kok Mbah di situ? Sebentar. Mbah, maaf. Tadi Mbah di sana di atas, sekarang di sini. Ngapunten Mbah, gimana? Kayak nggak boleh masuk atau gimana Mbah? Iya, nggih. Oh, nggih. Gini. Kayaknya deh kita belum siap deh. Takutnya mentalnya belum kuat tuh kameramennya. Wah, itu belum kuat ini, ya. Iya, Mbah. Nggih. Oh, baik. Kita nanti ditunggu di sana katanya. Tapi Mbah, kenapa bareng-bareng aja, Mbah? Mbah? Tuh kan? Hah? Astagfirullah. Kita suruh muter-muter di sini gitu. Bagaimana nih, kita mau lanjut apa enggak? Makanya kita ke sana apa ke sana ini makanya. Aduh,
Ada dulu sini. Mbah. Mbah. Nih. Apakah beliau tinggal di dalam sini? Sebentar dulu, saya cek. Saya penasaran dengan lubang ini nih. Nih. Apakah ada ruangan ke sini gitu? Mbah? Gak bisa tapi loh. Aduh. Sempit, ruangannya sempit. Tapi ada ruangan di sana nih. Ada ruangan di balik ini nih. Cuman dia gak bisa aksesnya. Berarti mereka tinggal di sini mungkin nih. Masuk kak. Masuk aja, no. Tunggu dulu. Ada yang bersin lagi. Ada yang batuk lagi di sini tadi. Mbah. Assalamualaikum. Punten. Hah? Nih. Di sini suaranya nih. Ini batuk-batuk di sini nih. Coba lu aja nih, ya. Mbah. Assalamualaikum. Tuh, kan. Pelokor ini ya. Saya yakin di sini deh. Sebelah dulu. Kau percaya nggak di sini? Wah, saya sih nggak percaya nih, ya. Ntar dulu. Percaya nggak, Yon? Tapi suaranya di sini, Mo. Suara di sini nih. Sebentar dulu. Mbah. Kayak ada orang maksudnya. Pindah ke sana. Boyong lagi. Boyong lagi. Nih, suara di balik sini. Ntar dulu. Kelabang. Itu. Astagfirullahaladzim. Ini. Hah? Masuk sini nih. Hah? Dia muntah apa? Masuk sini. Berarti ini lubangnya nih. Tadi dulu. Ih. Apa ini? Lendir. Lendirnya, Lim. Ini lendir inilah. Ya siapa? Lendir kaki tapi. Komodo. Bukan kelabang. Kelabang yang tadi itu. Kelabang berlendir ini, ya. Astagfirullah. Masuk sini nih. Astagfirullahaladzim. Ini masuk sini. Itu kelabangnya ke sana. Itu tuh. Kamu lihat tadi kelabangnya segede ini. Segede tangki. Gede banget. Astagfirullah. Wah, itu. Ini. Hah? Shh. Ini tadi. Assalamualaikum. Mbah. Pangapunten. Berarti tadi nih kayaknya nih. Ini mungkin orang yang tadi atau bukan, malah mirip. Sebentar dulu, Mbah. Assalamualaikum. Beliau tidak mendengarkan kita. Baik. Mari kita satukan dimensi, tenangkan batinnya, lenturkan seluruh piranti-piranti dan pikiran kita, diri kita, supaya bisa satu frekuensi menyambung dengan beliau. Assalamualaikum. Maaf Mbak, bila kedatangan kami mengganggu panjenengan, tepangaken nami kula Tarto Mbak. Nggih. Saya datang dari Cilacap. Nggih, saya bersama Bang Mamat, Bang Yono. Nggih, maaf. Kalau boleh tahu, Mbak ini sinten? Mbak siapa namanya? Nggih. Mbah Lipan. Nggih, Mbah, salam kenal. Mugi dados pasederekan langgeng. Nggih, Mbah. Jadi kedatangan kami
ke sini memang sengaja untuk bersilaturahmi kali panjenengan. Nggih. Kami atas kemauan sendiri, Mbah, bukan utusan siapa-siapa, tapi karena saya mendengar informasi dari beberapa orang yang mana di sini, katanya tuh ada apa, siluman, eee, lipan atau siluman kelabang, maaf banget, Mbah. Bukan siluman, oh nggih, maaf saya hanya mendengar, omongan orang begitu, katanya besar gitu maksudnya, nggih. Kami hanya ingin memastikan saja, Kak, begini maksudnya, Mbah, dari cerita-cerita yang beredar, orang-orang yang bisa melihat bertemu dengan, eee, kelabang itu katanya bejo, kehidupannya bejo, akan selalu beruntung, inggih. Oh, berarti tidak semua orang, maksudnya yang beruntung walaupun melihat? Baik, Mbah. Kalau begitu kalau saya ingin masuk ke kali panjenengan, itu sebetulnya bagaimana, Mbah, yang dimaksud kehidupannya bejo setelah bertemu dengan tadi, kelabang itu? Heeh. Siap, Mbah, siap, nggih nggih. Kita disuruh untuk tenang. Katanya, kata beliau masih berisik. Ini yang dimaksud berisik, kata beliau itu bising pikiran kita. Kita harus, rendahkan dulu ya volumenya. Dikecilin volume bisingan pikiran kita. Mari kita dengarkan dulu. Nggih, Mbah. Nggih. Maksudipun? Heeh. Ada mustika di dalam diri kita yang seharusnya kita dengarkan katanya. Jadi bukan dimaksud mendengarkan beliau, tapi mendengarkan diri kita sendiri, mendengarkan perasaan kita sendiri, hati kita. Jangan terlalu fokus kepada pikiran kita, karena pikiran kita bisa mengkelabui banyak alasan dan sebagainya kata beliau tadi. Jadi kecilkan volume pikiran kita, volume bisingnya pikiran kita, lalu dengarkan hati kita. Nah, terus bagaimana datangnya bejo itu, Mbah? Heeh. Nggih. Oh, berarti yang dimaksud dengan tadi kita bisa selaras dengan alam semesta. Ketika kita bisa mendengarkan suara hati kita, maka akan selaras dengan semesta dan segala keinginan bisa mudah mewujud ketika selaras gitu, Mbah. Nggih. Nggih. Luar biasa. Ini teman-teman ya. Ada ilmu untuk kita selalu bejo kehidupannya. Hidup ayam tentrem. Kita harus bisa mengiyakan hidup ayam tentrem, banyak bersyukur, jangan terlalu sibuk, jangan terjebak pada pikiran kita yang selama ini sudah terprogram gemerungsung, terprogram selalu bising, mendengar sana sini bising. Akhirnya mari kita kecilkan volumenya, lalu kita dengarkan hati kita, dengarkan hati kita sepenuhnya. Kalau kita sudah selaras, segala kemudahan-kemudahan akan mudah didapat. Karena Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Mari kita berprasangka yang selalu optimis, baik ya. Kalau pikiran selalu memblokirnya, nah kata beliau tadi untuk mengiyakan bahwa segala sesuatu mudah, maka kembalikan kepada naturalnya gitu. Kembali kepada alamiah gitu, Mbak, seperti bayi lahir. Maaf, Bang. Ilmu seperti ini sebenarnya sangat luar biasa, tapi zaman sekarang itu banyak orang yang tidak paham, tidak sulit untuk memahami ini. Bagaimana caranya supaya mereka paham, Mbak? Heeh. Nggih, siap. Kita disuruh sabar nanti ada saatnya kalau memang sudah dibukakan
pintu pikirannya, pintu hatinya akan sadar juga. Yang penting kita berbagi kepada sesama gitu. Nggih, Mbah. Heeh. Heeh. Nggih. Nggih. Siapa? Apa itu, Mbah? Tapi saya takut. Nggih, nggih. Kita katanya akan dikasih kenang-kenangan sebagai tanda cinta. Yang kedua untuk media penghantar untuk mempermudah dan juga untuk pengeling-eling kita bahwasanya tadi apa ya, kita harus kembalikan kepada naturalan kita. Jangan terlalu sibuk berfokus pada pikiran kita, tapi belajarlah untuk mendengar hati kita supaya kita betul-betul mengalami bejo, mengalami bahagia, mengalami beruntung kehidupannya gitu maksudnya. Nggih, Mbah. Nggih, insyaallah. Nggih. Nggih, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia masuk ke sini. Tapi dia tadi kita bilang mau memberikan sesuatu. Sebentar, Mbah. Mbah. Tapi, coba lihat. Ini nyala nih. Itu. Coba, tuh. Mbah, maaf, Mbah. Dia masuk ke sini apa ke sini? Kita dulu nih. Apa itu, Kang? Nah, ini dinamakan lipannya ini nih. Bener nih ada matanya nih. Nih, cuma harus dipasahin dulu. Coba lihat teman-teman. Ini mungkin dinamakan mungkin mustika lipan ya. Ini kan kayak lipan nih ininya nih. Terus ini ada matanya nih. Coba kita basuh dulu. Pakai air ini Pakai ya? air dulu, ada air enggak? Air ya, no? Oh iya, yuk. Yuk, saya dulu yuk. Yuk. Air ini ya? Yuk. Oh, kayaknya di sana tuh ada air di pintu sana itu masuk. Yuk. Yuk. Ini nih, air nih. Oke, sebentar. Mana nih? Malah semakin gelepotan nih. Kurang bersih airnya. Nih. Kelihatan? Iya. Jelas. Super Lake. Ini sebuah pengeling-eling buat kita tadi supaya apa? Kita bisa mengalami keberuntungan selamanya. Jangan terlalu terfokus, terjebak pada pikiran kita yang selama ini justru banyak alasan, banyak drama, ya. Tenang, tetap lentur, tetap sabar, tetap humanis. Pasti akan mengalami bejo kehidupannya. Oke, yuk. Apa itu namanya ya? Ini mustika lipan kayaknya nih. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.